hari ini. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman menarik seputar teknologi yang kalian alami belakangan hari ini? Silakan. Saya Pak. Baik, boleh kita berikan aplaus dulu nih. Saya Naila. Saya merasa senang karena topik hari ini sepertinya menarik. Kemarin saya mencoba membuat website sederhana menggunakan HTML dan itu sangat menyenangkan. Wow, amazing. Tangan yang punya. Ada lagi di antara kalian yang ingin memberikan testimoni? Silakan. Saya Pak, Ya. saya agak cepat karena tapi saya ingin belajar lebih dengan AI. Oke, berikan aplaus yang besar. Selanjutnya, mungkin ada lagi di antara kalian yang ingin berbagi pengalaman? Silakan. Saya baru-baru ini melihat bagaimana teknologi militer digunakan untuk belajar sejarah di sekolah lain. Menurut saya itu sangat keren dan inovatif. Ya, luar biasa. Yuk. Satu orang lagi yang ingin memberikan testimoni. Silakan. Bisa diambil. Saya ya, lalu saya mencoba aplikasi pengendalian video baru. Sekarang saya bisa membuat video yang profesional untuk tugas sekolah. Oke, terima kasih Rehan. Kita sambut dengan close yang meriah ya. Terima kasih. Itu adalah satu testimoni dari kalian tentang pelajaran informatika ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak sosial informatika. Setelah pembelajaran yang sudah kita lalui, kalian diharapkan dapat memahami bagaimana teknologi, terutama teknologi informasi, mempengaruhi kehidupan sosial kita baik secara positif maupun negatif. Oke, untuk itu Bapak akan mengundang salah satu siswa di antara kalian untuk bisa membantu Bapak mengoperasikan komputer dalam hal penayangan PowerPoint. Silakan. Itu siapa yang bersedia? Oke, silakan. Dengan siapa? Oke, dengan Rafael silakan untuk membantu Bapak memberikan keahliannya untuk bisa mengoperasikan komputer. Oke. Ya. Kita lihat di sini adalah dampak sosial informatika ya. Oke, kita sama-sama melihat di layar monitor. Baik. Dampak sosial informatika. Ya, semakin berkembang besar perkembangan teknologi informatika memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia baik positif maupun negatif. Oke, pengenalan dampak sosial informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari proses teknik aplikasi dalam pengolahan informasi. Dampak sosial informatika ini menunjuk pada pengaruh teknologi informasi terhadap masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan komunikasi. Mungkin kita bisa lihat di sini ada beberapa aspek yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah akses informasi, yaitu kemudahan akses informasi dari berbagai sumber melalui internet, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Dua, perekonomian, ya, seperti kayak e-commerce dan platform online membuka peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah komunikasi melalui media sosial dan aplikasi komunikasi mempermudah interaksi dan membangun koneksi. Dan yang keempat adalah kesenjangan digital. Akses dan pemanfaatan teknologi informasi tidak merata, menimbulkan kesenjangan antara yang terhubung dan tidak. Selanjutnya, oke, dampak positif informatika. Teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dari segi pendidikan. Penggunaan internet dan platform pembelajaran online mempermudah akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, kita lihat di sini adalah dari pendidikan ya. Pendidikan meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran, metode belajar yang interaktif dan pembelajaran jauh-jauh ya. Selanjutnya adalah kesehatan.
Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan dokter, pemantauan kesehatan dan akses informasi kesehatan yang lebih mudah. Yang terakhir terutama efisiensi, otomatisasi pekerjaan dan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang. Selanjutnya, ini kita bisa lihat di sini dampak negatif informatika ya. Di balik dampak positifnya, teknologi informasi juga memiliki potensi negatif yang perlu diwaspadai. Penggunaan internet berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, ya, gangguan kesehatan mental dan isolasi sosial. Nah, apa nih salah satunya? Adalah ketergantungan. Penggunaan internet yang berlebihan dapat membuat seseorang terisolasi dari dunia nyata dan kehilangan kemampuan bersosialisasi. Dan juga ada hoax dan disinformasi. Informasi yang tidak benar dan menyesatkan mudah tersebar di internet, dapat mempengaruhi opini publik dan menimbulkan konflik. Nah, ini yang terpenting zaman sekarang adalah kejahatan cyber ya. Pencurian data pribadi, penipuan online, dan cyberbullying merupakan kejahatan yang berkembang pesat di dunia maya. Kita harus antisipasi hal seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab penggunaan informatika. Penting untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk menjaga keamanan privasi dan integritas. Yang pertama adalah keamanan data, terutama menjaga data pribadi dan informasi sensitif agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang berikutnya adalah etika berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian, ya, hoax dan tindakan yang merugikan orang lain di dalam dunia maya, seperti kayak kalian mengirimkan teks-teks yang berbau pornografi atau membuat stiker-stiker yang pornografi, ya, itu akan membuat jadi etika berkomunikasi kita menjadi kurang ya. Nah, yang berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual, tidak melakukan plagiarisme atau pembajakan. Plagiat ya artinya dibajak. Apabila kamu membuat konten misalkan sebuah YouTube atau TikTok, kamu ngambil hak copyright lagu orang, ya itu akan plagiat namanya. Jadi akan kena hak cipta. Oke, selanjutnya next. Perkembangan informatika dan perubahan sosial. Ya, perkembangan teknologi informasi secara cepat menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Ya, salah satunya di era komputer ya, munculnya komputer dalam sistem informasi mengubah cara manusia bekerja dan mengolah data. Jadi sekarang udah paperless, tidak ada lagi yang namanya menggunakan kertas ya. Terus internet dan triple W. Internet membuka akses global terhadap informasi dan mempermudah komunikasi jarak jauh. Nah, yang terpenting nih yang sering kalian lakukan di dunia media sosial ya. Platform media sosial mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi, membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku sosial. Nah, yang terakhir nih yang lagi ngetren adalah AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Seperti yang udah Bapak pelajari ke kalian ya tentang teknologi AI ini. Oke, yang berikutnya adalah informatika dan kesenjangan digital. Akses dan pemanfaatan teknologi informasi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kesenjangan digital. Kesenjangan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga perlu diatasi dengan upaya pemerataan akses dan literasi digital. Sini kita bisa lihat ada akses internet, yaitu kesenjangan dalam mendapatkan akses internet terutama di daerah terpencil ya. Jadi ada dampaknya nih. Di situ ada dampaknya. Kalau daerah terpencil itu akses internet itu akan susah gitu ya. Wah, apalagi di Papua Nugini, di Kalimantan. Oh, Kalimantan selalu ada IKN ya. Berarti udah aksesnya udah bagus ya mungkin ya. Terus keterampilan digital. Kesenjangannya apa? Kesenjangannya dalam keterampilan digital sehingga sulit memanfaatkan peluang di era digital. Jadi kalian yang mohon maaf ya gaptek lah bahasa itu, jadi kalian
susah nih jadi di dunia pekerjaan ini, saya ini gaptek, saya nggak bisa apa-apa, makin jadi saya nggak bisa. Nah itu menyebabkan jadinya dampak dari kesenjangan digital. Yang berikutnya adalah perangkat dan infrastruktur. Kesenjangan dalam ketersediaan perangkat dan infrastruktur teknologi informasi. Jadi perangkatnya belum dukung nih, kayak di sekolah kita mungkin masih banyak yang kurang, komputer kita masih banyak yang harus di-upgrade. Oke. Next, selanjutnya. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi dampak negatif informatika dan memanfaatkan potensi positifnya. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat dan bertanggung jawab serta meningkatkan akses dan literasi digital bagi masyarakat. Ya, dalam hal ini pemerintah membuat regulasi yang mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat, meningkatkan akses dan literasi digital. Oke, untuk masyarakat, peningkatan kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi serta berperan aktif dalam memerangi hoax dan kejahatan cyber. Oke, strateginya nih untuk meminimalisir dampak negatif informatika. Ada beberapa strategi untuk meminimalisir dampak negatif informatika seperti edukasi, ya, pendidikan, literasi digital dan peraturan tegas terhadap kejahatan cyber. Penting untuk membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, edukasi dan literasi digital ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab. Peraturan dan penegakan hukum, ya, memberikan sanksi tegas terhadap kejahatan cyber seperti pencurian data, penipuan online, dan ujaran kebencian. Oke, baik, Bapak di penghujung kesimpulan dan penutup ya. Teknologi informasi memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat dengan memanfaatkan potensi positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya. Teknologi informasi dapat menjadi alat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Oke, jadi itulah yang ingin bisa Bapak sampaikan melalui pesan dalam PowerPoint Bapak. Oke, terima kasih untuk kamu ya, untuk kembali lagi ke tempatnya. Oke, dengan Rafael ya. Oke, terima kasih Rafael, beri tepuk tangan buat Rafael. Supaya kalian khusus menjadi operator mengendalikan PowerPoint yang berkorban. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kita akan memberikan memahami apa yang dimaksud dengan dampak sosial dan merujuk kepada perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu aktivitas dan kebijakan termasuk penggunaan teknologi informasi ya. Oke. Ya. Untuk memahami lebih dalam, ada dua kategori yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Baik, untuk itu tahapan selanjutnya adalah Bapak akan membagi kelompok ya ke dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan diberikan satu tema untuk didiskusikan, yaitu dampak positif atau dampak negatif dari informatika. Setiap kelompok akan mendiskusikan dan mencari contoh nyata dari dampak tersebut dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kelompok itu nanti terdiri 3 sampai 5 orang. Pastikan kelompok memiliki campuran kemampuan yang baik untuk memastikan partisipasi yang merata ya, pastinya. Jadi tidak ada tebang pilih. Oke. Baik. Tema diskusi yang ingin kita diskusikan adalah yang kelompok pertama. Nanti Bapak akan berikan, tapi sebelum itu kalian boleh silakan membagi kelompoknya sesuai dengan tema yang nanti Bapak akan berikan. Untuk itu waktunya Bapak persilakan, silakan untuk membagi kelompok. Ya, silakan.
Oke, terima kasih sudah membagi kelompoknya dengan sesuai dengan apa yang sudah diberikan ya. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan pengantar ya. Mari kita pikirkan bersama, seberapa sering sih kalian menggunakan teknologi setiap hari? Apakah kalian berpikir tentang bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain ya? Ada yang mau memberikan argumen tentang hal ini? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Banyak Pak, kalau saya hampir setiap hari menggunakan teknologi, terutama ponsel. Dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi, aku sering cek media sosial atau bermain game. Oke, kita beri applause yang meriah ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin memberikan testimoni tentang mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain. Silakan. Ya. Saya Deran, kalau saya juga teknologi sangat membantu, terutama untuk belajar dan berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh. Tapi kadang-kadang saya jadi lupa waktu karena terlalu fokus sama ponsel. Oke, luar biasa. Kita berikan applause. Jadi lupa diri ya, saking banyaknya main gadgetnya kalian tuh lupa diri dengan keluarga. Oke, itu dampak negatif ya, Pak. Oke, ada lagi mau memberikan argumennya? Oke, silakan. Saya hadir. Kalau dipikir-pikir, teknologi itu membuat kita tuh selalu terhubung. Tapi kadang aku merasa kalau terlalu banyak pakai, malah bikin jarang ngobrol sama teman-teman. Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Jadi itu dampak negatif ya, berarti saking seringnya main handphone jadi lupa sama orang-orangnya ya, orang terdekat kita, itu sama aja dampak negatif gitu ya. Mungkin ada lagi mungkin? Saya Oke, baik, silakan. Ya. Saya Faisya. Aku setuju karena teknologi memang membantu kita. Tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai malah jadi tergantung banget dan bikin hubungan kita dengan orang lain sekitar juga kurang. Luar biasa, bukan? Iya, keren banget ya. Semua yang sudah kalian berikan testimoni itu adalah pengalaman kalian dengan hubungan kalian dengan orang lain. Oke, baik. Bapak akan memberikan waktu di mana kalian itu berdiskusi satu sama lain. Sudah dibagi ya kelompoknya ya? Oke, terima kasih. Kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok dua mana kelompok dua? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga, kelompok tiga. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kelompok empat. Oke, tepuk tangan. Kelompok lima. Oke. Kelompok enam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa ya, kita bisa berinteraksi dengan sangat-sangat luar biasa ya. Bapak justru membutuhkan hal ini untuk bisa kalian berinteraksi. Oke, baik. Untuk memahami kegiatan kelompok yang sudah dibagi, kalian akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama itu Bapak akan memberikan judul dampak positif kemudahan komunikasi ya. Yang kedua adalah dampak positif akses informasi dan pendidikan. Dan yang ketiga, dampak positif peningkatan layanan kesehatan. Kelompok 4, dampak negatif nih ya, dampak negatif isolasi sosial. Kelompok 5, dampak negatif penyebaran informasi palsu atau hoax. Dan yang terakhir, kelompok 6, dampak negatif cyberbullying. Oke, untuk itu silakan kalian berdiskusi, boleh menggunakan perangkat smartphone-nya ataupun dengan menggunakan komputer yang kalian gunakan sebagai user untuk
sehari-hari yang relevan dengan tema kalian. Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi ya. Dan siapkan presentasi singkat yang akan kalian sampaikan nanti. Silakan kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk bisa mengeksplorasi tentang tema-tema yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak berharap nanti kelompok-kelompoknya bisa memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk diskusi ya. Silakan, Bapak akan memberikan waktu 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi. Silakan waktunya, Bapak silakan untuk diskusi. Ya, silakan untuk berdiskusi bagaimana tema-tema yang akan kalian gunakan untuk dampak positif serta dampak negatif kegiatan belajar kita hari ini. Ya, dan kamu udah punya tema apa? Oke, dampak informasi akses dan informasi pendidikan ya. Oke, baik. Kamu diskusikan bersama teman sejawat supaya melahirkan presentasi yang luar biasa ya. Oke. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, silakan sudah dapat temanya. Ya, judulnya apa tadi? Ya, meningkatkan konektivitas dan efisiensi ya. Oke, didiskusikan ya. Oke, biar Bapak nanti mendapatkan hasil yang maksimal untuk kalian presentasi. Oke, kelompok dua. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Oke, kelompok dua udah ya. Kelompok tiga. Tiga. Oke, tiga. Silakan berdiskusi ya. Kelompok tiga adalah dampak positif dalam pelayanan kesehatan ya. Oke, sudah ada ya. Silakan kalian komunikasikan dengan sejawat supaya nanti presentasinya bagus ya. Untuk itu nanti kalian silakan ketua kelompoknya nanti maju ke depan Bapak untuk mengumpulkan hasil mungkin PowerPoint ya yang bisa dibuat di Canva. Nanti silakan media pembelajarannya adalah kita bisa Canva atau PowerPoint. Silakan nanti maju ketemu Bapak selama 15 sampai 20 menit. Kalian akan memberikan hasil PowerPoint yang sudah kalian konsep di dalam topik atau tema yang sudah Bapak berikan. Silakan, waktunya Bapak persilakan. Ya, silakan. Kita punya waktu sampai dengan 15 sampai 20 menit. Ya, bisa kamu kombinasi melalui komputer ya. Ya, kombinasikan melalui komputer. Dituangkan melalui media pembelajaran bisa Canva atau bisa aplikasi yang kalian punya, mungkin di Note bisa kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan, atau mungkin bisa menggunakan teknologi AI yang sekarang sudah kita pelajari bersama. Nanti harus bisa mempresentasikan dengan baik ya. Oke, masih ada waktu, silakan kalian untuk berdiskusi kembali dan sambil merancang
melalui media pembelajaran, bisa juga dengan tanpa atau dengan perangkat pembelajaran yang lain. Tema-tema yang akan kalian gunakan untuk dampak positif serta dampak negatif kegiatan belajar kita hari ini. Ya, nah, kamu udah punya tema apa? Oke, dampak informasi akses dan informasi pendidikan ya. Oke, baik. Kamu diskusikan bersama teman sejawat supaya melahirkan presentasi yang luar biasa ya. Oke. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, silakan sudah dapat temanya. Ya, judulnya apa tadi? Ya, meningkatkan konektivitas dan efisiensi ya. Oke, didiskusikan ya. Oke, biar Bapak nanti mendapatkan hasil yang maksimal untuk kalian presentasi. Oke, kelompok dua. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Oke, kelompok dua udah ya. Kelompok tiga. Tiga. Oke, tiga. Silakan berdiskusi ya. Kelompok tiga adalah dampak positif dalam pelayanan kesehatan ya. Oke, sudah ada ya. Silakan kalian komunikasikan dengan sejawat supaya nanti presentasinya bagus ya. Untuk itu nanti kalian silakan ketua kelompoknya nanti maju ke depan Bapak untuk mengumpulkan hasil mungkin PowerPoint ya yang bisa dibuat di Canva. Nanti silakan media pembelajarannya adalah kita bisa Canva atau PowerPoint. Silakan nanti maju ketemu Bapak selama 15-20 menit. Kalian akan memberikan hasil PowerPoint yang sudah kalian konsep di dalam topik atau tema yang sudah Bapak berikan. Silakan, waktunya Bapak persilakan. Ya, silakan. Kita punya waktu sampai dengan 15 sampai 20 menit. Ya, bisa kamu kombinasi melalui komputer ya. Ya, kombinasikan melalui komputer. Dituangkan melalui media pembelajaran bisa Canva atau bisa aplikasi yang kalian punya, mungkin di Note bisa kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan, atau mungkin bisa menggunakan teknologi AI yang sekarang sudah kita pelajari bersama. Oke, ya boleh dilihat. Satu slide kedua sudah. Siapa ketua kelas kelompoknya? Kelompoknya. Oke. Nanti harus bisa mempresentasikan dengan baik ya. Oke, masih ada waktu. Silakan kalian untuk berdiskusi kembali dan sambil merancang melalui media pembelajaran, bisa juga dengan tanpa atau dengan perangkat pembelajaran yang lain.
silakan kalian untuk berdiskusi kembali dan sambil merancang melalui media pembelajaran, bisa juga dengan tanpa atau dengan perangkat pembelajaran yang lain. Mungkin ada yang kesulitan untuk membuat PowerPoint-nya. Oke, ada yang kesulitan? Bisa ya? Oke. Ya, luar biasa itu. Karakter hurufnya mungkin bisa memodifikasi. Jadi itu bisa ada tebal, ada tipis, ya, dengan kebutuhan, ya. Terus visualisasikan menurut kemampuan kalian masing-masing. Ya, coba saya buat PowerPoint. Oke, baik. Ya, coba lihat. Tidak stamina politik. Nah, ini luar biasa nih. Jadi gambar-gambarnya itu kalian bisa modifikasi ya menurut apa yang ingin kalian tuangkan di dalam PowerPoint tersebut ya. Oke. Ya, PowerPoint. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? 5. Ya, luar biasa nih. Kelompok 5 dengan tema yang agak-agak green gitu ya, agak green gitu. Silakan tema warna, tema karakter huruf itu disesuaikan dengan diskusi kelompok kalian. Oke, masih sekitar 10 menit lagi untuk bisa berdiskusi sambil Bapak memantau ada yang kesulitan atau tidak. PowerPoint-nya Bapak boleh lihat sudah diskusi ya. PowerPoint-nya sudah menggunakan tema tentang bahaya penyebaran hoax ya. Wah, bahaya penyebaran hoax ya. Oke, enggak lihat. Oke, dampak isolasi sosial. Oke, baik, dampak isolasi sosial yang boleh dibuka. Ya, biasa ini karakter JPT ini dicari mana ya? Di internet. Oh, di internet ya. Apa yang membuat kamu mendorong memberikan karakter-karakter gambar seperti ini? Supaya dikatakan jelas gambaran bahwa ini dampak dari isolasi. Ya, sosial dan isolasi ya. Jadi nanti dikucilkan sama orang ya, sama ya, satu kelompok ya. Baik, dilanjutkan, diskusinya dilanjutkan. Diskusinya antar teman dilanjutkan supaya bisa melahirkan presentasi yang luar biasa ya. Oke, sudah. Nah, ini nih bagus nih. Dengan nuansa warna-warna kayak RGB ya. Kayak gamers. Wah, luar biasa. Apa itu? Dampak dari informatika dalam pelayanan kesehatan. Oke, berarti di situ ada gambar-gambar tentang kesehatan ya. Efeknya sudah baik, karakter hurufnya udah bagus, warnanya udah kontras ya. Jadi persiapan untuk presentasinya juga ya. Ya, masih tersisa 5 menit untuk bisa kalian mempresentasikan nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
dari penyebaran informasi palsu atau hoax. Kelompok 6, dampak negatif cyberbullying. Oke. Gunakan waktu ini berdiskusi dalam kelompok, cari contoh nyata dari kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa cari yang relevan dengan tema kalian. Pastikan setiap kelompok itu berpartisipasi ya, terutama ya. Tadi Bapak lihat pasti ada yang kurang berpartisipasi di depan situ ya. Oke, nanti bisa kalian sampaikan melalui aplikasi pembelajaran, mungkin bisa dari Canva atau dengan aplikasi pembelajaran lainnya ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sepertinya sudah ada yang jadi ya PowerPoint-nya. Bapak cek dulu kelompok 1 mana? Oke, sudah selesai ya? Oke, baik. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai? Oke, kelompok 4? Oke, kelompok 4 mana? Oke, kelompok 5? Oke, kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 6? Sudah ya. Kelompok 7 nggak ada ya? Oke, baik. Karena semuanya sudah melewatinya melalui kegiatan berdiskusi, langsung saja untuk itu nanti Bapak ingin memanggil satu persatu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Bapak berikan sebagai umpan balik setelah setiap presentasi ya. Oke. Terima kasih atas presentasinya semuanya. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa teknologi informasi memiliki dampak yang sangat luas ya. Presentasinya kita akan mulai dari sekarang ya, melalui presentasi kelompok satu persatu. Untuk itu Bapak panggil dari kelompok pertama dulu ya. Apa kita random apa gimana nih? Hah? Kita random apa sesuai dengan kelompoknya? Baik, kalau kita random, Bapak akan memberikan random ya melalui sebuah statement dari Bapak. Bapak akan mulai dengan kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 dipersilakan maju. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2, silakan maju untuk presentasi PowerPoint yang sudah didiskusikan. Oke, baik. Sebelum dimulai, silakan yang kami dulu ya. Sudah ya, smartphone-nya sudah disiapkan sebagai media. Oke. Bapak mau tanya dulu nih, ini judulnya apa ya? Oke, baik. Bapak akan memberikan waktu kalian untuk perkenalan dulu, silakan satu persatu ya. Lalu nanti sediakan satu orang untuk menjadi operator untuk mengendalikan komputer dalam slide PowerPoint. Oke, untuk waktunya Bapak persilakan. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari data positif teknologi informasi, akses informasi dan manajemen. Perkenalkan, nama saya Syamsa. Saya Adera. Saya
berikutnya. Akses informasi luas. Membuka akses ke berbagai sumber informasi, mulai dari berita dan artikel hingga buku dan jurnal akademik, meningkatkan pengetahuan, memudahkan dalam mencari informasi untuk mendukung penelitian, penulisan dan pengembangan diri. Memperluas informasi, akses cepat ke informasi seperti berita dan perkembangan terbaru dari penelitian. Google menyediakan akses literatur akademik seperti jurnal ilmiah dan teknologi. Perpustakaan digital menawarkan koleksi buku, jurnal, dan sumber daya digital yang dapat diakses secara otomatis. Persediaan luas, koleksi luas yang mencakup berbagai topik dan format. Akses cepat, pencarian dan penunjang sumber daya digital yang mudah dan cepat. Efisien, penghematan ruang dan biaya dibandingkan dengan perpustakaan fisik. Pembelajaran jarak jauh. Teknologi informasi memungkinkan pembelajaran jarak jauh di mana siswa dapat belajar dari lokasi yang berbeda. Satu, keterjangkauan. Biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan program pendidikan tradisional. Dua, fleksibel. Siswa dapat belajar sesuai waktu dan kecepatan mereka sendiri. Tiga, akses. Ruang pendidikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Empat, keuntungan. Melihat program yang luas dan beragam dari sertifikat hingga gelar sarjana. Peningkatan keterampilan digital. Akses informasi dan pendidikan digital meningkatkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Satu, keterampilan komputer. Kemampuan dasar dalam menggunakan komputer dan perangkat digital. Dua, kemampuan komunikasi online. Menggunakan platform digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Tiga, keterampilan kreatif digital. Menggunakan perangkat lunak desain, multimedia, dan video untuk menciptakan konten digital. Empat, keterampilan pemasaran digital. Mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital. Mendorong inovasi dan kreativitas. Akses informasi dan pendidikan digital membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif. Sumber daya akses inovasi terkini berdampak inspirasi untuk ide-ide baru dan solusi kreatif. Platform kolaborasi online berdampak kemudahan dalam berbagi ide dan bekerja sama. Sumber daya digital berdampak dukungan untuk perkembangan proyek inovatif dan kreatif. Mendorong inklusivitas dan kesetaraan. Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Akses global. Peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat di daerah terpencil. Kesetaraan. Mendorong partisipasi dan keberhasilan siswa dari berbagai latar belakang. Peningkatan kualitas akses ke materi pendidikan berkualitas tinggi dan beragam. Inovasi. Pengembangan metode dan model pembelajaran baru yang berguna. Baik, selesai. Oke, beri applause yang meriah untuk kelompok 2. Oke, ya. Nanti untuk kelompok berikutnya suaranya agak lantang ya, karena memang kondisinya itu kan kameranya jauh ya. Jadi nanti tolong suaranya agak lantang, Bapak bisa menyerap semua informasinya. Oke, baik. Mungkin ada kata-kata penutup pada Pamungkas belum selesai? Ya, silakan mungkin Deren untuk balik lagi ke kelompoknya. Ya, ini luar biasa nih presentasinya ya. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah dong buat kelompok 2. Oke, ya silakan boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan. Iya. Kelompok 6. Mungkin nanti operatornya boleh dibantu. Kelompok 6. Ya, silakan. Ini dengan ketua kelompoknya ya, silakan. Untuk memberikan testimoni awalnya, silakan. Assalamualaikum
sulit untuk fokus. 3. Gangguan tidur, perasaan tidak aman dan pikiran negatif akibat cyberbullying dapat mengganggu tidur. 4. Cemas sosial, mereka mungkin menghindari interaksi sosial karena takut dihina atau dikritik. Perilaku pelaku cyberbullying. 1. Anonimitas. Internet memungkinkan anonimitas sehingga pelaku merasa aman dan tidak akan tertangkap. 2. Kurang empati. Pelaku sering tidak memahami dampak tindakan mereka terhadap korban. Yang ketiga, ingin mendapatkan perhatian. Beberapa pelaku mungkin melakukan cyberbullying untuk mendapatkan perhatian atau popularitas. Strategi mengatasi cyberbullying. 1. Simpan bukti, simpan screenshot atau salinan pesan yang menunjukkan perilaku cyberbullying. 2. Blokir pelaku, blokir akun pelaku dari media sosial atau platform digital. 3. Laporkan ke pihak berwenang, laporkan kejadian cyberbullying ke platform digital atau pihak berwenang jika diperlukan. 4. Cari dukungan, berbicara dengan orang tua, guru, atau konselor untuk mendapatkan bantuan dari dukungan. Peran orang tua dan guru. Edukasi. Orang tua dan guru harus mendidik anak-anak tentang bahaya cyberbullying dan bagaimana melindungi diri mereka. Komunikasi terbuka. Dorong anak-anak untuk berbicara terbuka tentang pengalaman mereka di dunia maya. Dan yang terakhir, pantauan. Pantau aktivitas anak-anak di dunia maya, tetap jangan mengintimidasi atau melanggar privasi mereka. Membangun ketahanan diri. 1. Meningkatkan harga diri, percaya pada diri sendiri dan kekuatanmu sehingga lebih tahan terhadap perundungan. 2. Mengelola emosi, pelajari teknik untuk mengatur emosi dan tidak mudah terpancing atau provokasi. 3. Membangun jaringan dukungan, berteman dengan orang yang positif dan supportive sehingga tidak merasa sendirian. Strategi pencegahan. Yang pertama, bersikap baik. Hindari komentar negatif atau kasar di dunia maya dan berusahalah untuk bersikap sopan dan ramah. Yang kedua, privasi. Perhatikan pengaturan privasi di media sosial dan platform digital untuk melindungi informasi pribadi. Yang ketiga, bersikap bijak. Berpikir sebelum memposting sesuatu dan jangan berbagi informasi yang dapat disalahgunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, laporkan perilaku negatif. Laporkan perilaku cyberbullying yang Anda temui ke platform digital atau pihak yang berwenang. Cyberbullying tanggung jawab bersama. Orang tua mendidik anak tentang bahaya cyberbullying. Guru mengajarkan siswa tentang perilaku online yang bertanggung jawab. Pihak berwenang menyediakan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Penggunaan internet, bersikap bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Oke, luar biasa. Beri plus yang beri dong untuk kelompok 6 ya. Oke, silakan Fatur untuk balik lagi kelompoknya. Terima kasih sudah mau kasihkan komputer untuk keahliannya. Baik, ini kalau Bapak lihat sangat ini ya, sangat jelas gitu presentasinya. Ini bisa ditiru oleh kelompok yang lain ya, karena kalimatnya sudah kayak tertata dan rapi. Oke, baik, ada kata-kata pamungkas sebelum selesai, silakan. Terima kasih yang sudah mendengar hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Baik, selanjutnya adalah kelompok 1. Dipersilakan untuk maju presentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok 1 ya. Silakan bisa diambil. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Terdirinya kami di sini untuk mempresentasikan dampak positif dalam informatika. Perkenalkan, nama saya Laura Virginia. Saya Nama saya Razal Faisal Taufik.
saya Antonio Imar. Silakan Ya, coba ya. Ya, kita berikan applause dulu. Baik, waktunya. Dampak positif informatika, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Informatika dalam membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, terutama dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu dampak paling signifikan adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam komunikasi yang membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Mendorong kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi global, inovasi dan adaptabilitas dibandingkan dengan tidak memungkinkan individu dan tim bekerja sama dan percepatan inovasi, pembagian informasi dan kolaborasi yang untuk mendorong inovasi yang lebih cepat, memungkinkan pengembangan ide baru dan solusi inovasi, peningkatan efisiensi dengan alat dan perangkat komunikasi berbeda. Bahasa sendiri dapat dioptimalkan untuk waktu dan produktivitas. Meningkatkan akses informasi. Pertama, informasi real time. Internet menyediakan akses real time ke informasi terbaru dari berbagai sumber di seluruh dunia. Kedua, sumber informasi terlimpah, database online, ensiklopedia digital, dan perpustakaan digital menawarkan sumber informasi yang luas dan beragam. Ketiga, peningkatan pengetahuan. Akses yang mudah ke informasi membantu individu meningkatkan pengetahuan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih terbuka tentang berbagai topik. Empat, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran online memungkinkan individu untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. memperluas jangkauan pendidikan. Yang pertama, peluang baru. Platform pembelajaran online memberikan kesempatan bagi individu di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, aksesibilitas tinggi. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Memungkinkan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memungkinkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Mempermudah akses layanan kesehatan melalui telemedis, memungkinkan konsultasi dokter jarak jauh, meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, perbankan digital, transaksi berbasis online dan mobile banking, mempermudah akses layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi. E-commerce merupakan akses mudah ke berbagai produk dan layanan tanpa harus berpergian. Pemerintah online memudahkan akses informasi dan layanan publik, meningkatkan partisipasi dan efisiensi. Buat ekonomi digital. Satu, bisnis online. E-commerce dan platform bisnis online membuka peluang baru bagi pengusaha dan bisnis untuk menjangkau pasar global. Dua, pembayaran digital. Sistem pembayaran digital seperti alat dan transfer online mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi. Tiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor ekonomi digital menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Musik digital, musik online dan streaming musik memudahkan akses ke berbagai genre musik dan mendukung kreativitas musisi. Film dan video, platform video online seperti YouTube memungkinkan individu untuk berbagi ide, kreasi, dan bahkan mereka dengan dunia digital. Perangkat lunak dan platform desain digital membuka peluang baru bagi seniman untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas mereka. Penulisan kreatif, platform blog dan media sosial memungkinkan penulis untuk berbagi karya, tulis dan ide mereka dengan audiens yang luas. Membangun jaringan sosial yang lebih kuat, meningkatkan konektivitas, mempermudahkan komunikasi dan interaksi dengan teman, keluarga, dan komunitas, memperluas jaringan, memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang baru dengan minat dan latar belakang yang sama, membangun hubungan, memfasilitasi pertemuan virtual dan interaksi online, memperkuat hubungan antar individu.
Oke, baik. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1 ya. Oke, baik. Ada kalimat pamungkas sebelum selesai? Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Oke, masih ada berapa kelompok lagi ya? Oke, kelompok 3 ya, dipersiapkan untuk maju. Oke, silakan kelompok 3. Ini kelompok terakhir bukan ya? Oh, masih ada lagi ya? 2 kelompok lagi. Silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Kepada mayoritas dipersilakan untuk menempati operasi. Perkenalkan, nama saya Delva. Nama saya Najwa. Nama saya Askia. Saya Alfian. Ya. Dampak positif informatika dalam layanan kesehatan. Informatika dalam merevolusi layanan kesehatan dengan berbagai cara, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas bagi pasien. Meningkatkan efisiensi dan akurasi. Rekam medis elektronik (EHR). EHR memungkinkan penyimpanan dan akses data pasien secara digital yang memudahkan akses informasi dan mengurangi kesalahan pencatatan. EHR membantu dalam diagnosis dan perawatan yang lebih akurat dan efisien, mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan hasil pengobatan. Sistem informasi rumah sakit SDR mengintegrasikan berbagai sistem dalam rumah sakit seperti penjadwalan, administrasi, dan manajemen obat yang mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. SDR membantu dalam pemanggilan keputusan yang lebih baik dan pengolahan sumber daya yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Aksesibilitas layanan kesehatan sangat baik saat menentukan akses pada layanan kesehatan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dapat menghubungi fasilitas kesehatan secara langsung. Aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan membantu individu untuk memantau kondisi kesehatan mereka sendiri, seperti aplikasi yang melacak penularan, diet, dan pemantauan penyakit kronis. 3 jarak jauh. Teknologi pemantauan jarak jauh memudahkan pasien untuk memantau kondisi kesehatan mereka di rumah, membantu dalam mendeteksi penyakit yang berisiko meningkatkan kesehatan. Aplikasi dan pengalaman kesehatan online memberikan akses informasi kesehatan yang mudah diakses, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kesehatan. Peningkatan kualitas perawatan dan pembinaan teknologi yang lebih cepat, algoritma dan perangkat AI membantu dalam pengambilan medis yang lebih cepat dan akurat, terutama untuk penyakit yang kompleks atau langka. Dua, rencana perawatan yang berpersonalisasi. EHR memungkinkan besar untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasikan berdasarkan riwayat medis dan preferensi pasien. 3. Pengelolaan penyakit kronis. Aplikasi kesehatan membantu pasien dalam memantau penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dan mengelola pengobatan mereka secara efektif. 4. Peningkatan penelitian medis. Data besar dari EHR dan aplikasi kesehatan membantu para peneliti dalam mempelajari tren penyakit, mengembangkan pengobatan baru, dan meningkatkan kualitas perawatan. Peningkatan efisien operasional (EHR). Otomatis tugas
informasi. Pasien dapat mengakses catatan medis mereka secara online yang memberi mereka lebih banyak kendali atas kesehatan mereka sendiri. 2. Komunikasi yang lebih baik. Pasien bisa berkomunikasi dengan dokter mereka melalui portal online yang memudahkan pertukaran informasi dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka. 3. Peningkatan kepuasan pasien. Akses yang lebih mudah pelayanan kesehatan, informasi dan komunikasi yang lebih baik meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan. Oke, baik. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih ya. Oke, ada kalimat pamungkas sebelum selesai? Ya, mungkin siapa? Kamu? Ya, pas untuk bisa balik lagi ke kelompoknya, silakan. Ya. Silakan. Ada kalimat pamungkas? Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Oke, masih ada satu kelompok berapa? Oh, 2 kelompok lagi ya? Oke, 4 dan 5. Kelompok berapa nih yang belum? Kelompok 4 ya, silakan maju kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak negatif isolasi sosial. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Nahila. Saya Nada. Saya Niswa. Kepada Rafael, kami bersilakan untuk mengoperasikan komputer. Ya, silakan. Beri aplaus dulu yang meriah dong untuk kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4, silakan. Ya, PowerPoint-nya sudah siap. Dampak negatif isolasi sosial. Isolasi sosial terjadi ketika seseorang merasa terisolasi dari orang lain. Kurang interaksi sosial. Interaksi sosial langsung sangat penting untuk perkembangan anak. Penurunan keterampilan sosial. Kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Rendahnya kemampuan emosi. Sulit memahami dan mengelola emosi. Psikologis. Isolasi sosial dapat menyebabkan berbagai dampak psikologis. 1. Depresi. Perasaan sedih dan putus asa yang berkepanjangan. 2. Kecemasan. Biasanya bisa dan tidak tenang. 3. Kesepian dan perasaan sendiri dan depresi. 4. Percaya diri. Merasa tidak berharga dan tidak mampu. Dampak pada pendidikan. Isolasi sosial dapat mengganggu proses belajar mengajar. Pertama, motivasi rendah, kehilangan minat dan semangat belajar. Kedua, prestasi menurun, nilai dan hasil belajar menurun. 3. Sulit berkonsentrasi, kesulitan fokus dan memahami pelajaran. Dampak pada kesehatan fisik. Isolasi sosial dapat mempengaruhi kesehatan fisik, penurunan imunitas, lebih rentan terhadap penyakit, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, gangguan tidur, kesulitan tidur dan kurang kualitas tidur. Perilaku beresiko. Isolasi sosial dapat menyebabkan perilaku beresiko. Penyalahgunaan narkoba, minum alkohol, perilaku seksual beresiko. Baik, ya, terima kasih. Mungkin ada kalimat pamungkas yang ingin kalian sampaikan. Ya, boleh sebelumnya Rafael untuk kembali lagi ke kelompoknya. Luar biasa nih, PowerPoint-nya sangat jelas gitu ya dari pemilihan gambarnya dan lain-lainnya. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang dia untuk kelompok. Ada masih
hari ini presentasinya ya. Oke. Silakan untuk bisa maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini ya. Ayo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya kita mau perkenalan diri. Nama saya Fatir. Saya Tatina. Saya Faisyah. Saya Raisa. Saya Syifaika. Saya Rasya. Kita akan mempresentasikan bahaya penyebaran hoax. Ya, baik. Bahaya penyebaran hoax untuk operator bagaimana? Ya, sebenarnya Rasya teman. Oke, Tasya untuk mengoperasikan komputer ya sebagai operator. Oke, silakan lanjutkan. Ya, hoax adalah informasi palsu yang disebarluaskan dengan sengaja. Dampak negatif sangat luas dan serius, mengancam keamanan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketakutan dan kepanikan. 1. Ketidakpastian. Hoax dapat memicu ketakutan dan kepanikan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi. 2. Aksi tidak rasional. Ketakutan yang berlebihan dapat menyebabkan orang bertindak tanpa berpikir, yang berujung pada kerusakan dan kerugian. 3. Perilaku beresiko. Hoax yang tidak benar dapat menyebabkan orang mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang penting untuk mengatasi kerusakan reputasi dan kepercayaan orang ke orang lain. Hoax dapat mencemarkan nama baik seseorang, merusak hubungan sosial, dan menghambat peluang karir, lembaga dan organisasi. Hoax dapat menurunkan kredibilitas lembaga atau organisasi, menghambat kinerja dan merugikan citra publik, pemerintah dan kebijakan publik. Hoax dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuat, memburuk situasi sosial dan politik. Pemecahan konflik sosial, provokasi dan polarisasi. Hoax seringkali digunakan untuk memprovokasi dan memicu permusuhan antar kelompok masyarakat. 2. Ketegangan dan konflik. Hoax dapat memperparah ketegangan sosial dan memicu konflik, baik secara fisik maupun virtual. Persekusi dan kekerasan. Hoax dapat digunakan untuk membenarkan persekusi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. 3. Stabilan politik, manipulasi publik. Hoax dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan opini publik dan mempengaruhi hasil pemilu atau referendum. Destabilisasi politik. Hoax dapat memicu kerusuhan, demonstrasi, dan ketidakstabilan politik yang mengancam keamanan dan persatuan bangsa. Kerugian ekonomi. Ketidakstabilan politik akibat hoax dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti penurunan investasi asing dan ketidakpastian pasar. Oke, baik, luar biasa. Dan tangannya seria. Ya, itu dari pemilihan gambarnya sudah tepat ya dengan apa ya menjadi target diskusi kita hari ini. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5. Beri plus yang pria dulu. Oke, sebagai penutup. Oke, mungkin ada kalimat pamungkas yang ingin disampaikan, silakan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita beri tepuk tangan yang meriah atas presentasi yang sudah diberikan. Luar biasa, interaksi yang sangat singkat dan kemajuan teknologi yang kalian punya. Oke. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas presentasinya semuanya. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa teknologi informasi memiliki dampak yang sangat luas, baik positif maupun negatif. Penting bagi kita untuk memahami kedua sisi ini agar bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ya, baik. Nanti Bapak akan menutup dengan refleksi dan diskusi kelas ya. Sekarang mari kita lakukan refleksi singkat apa yang kalian pelajari hari ini tentang dampak sosial dari informatika. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membawa dampak positif
Untuk itu Bapak akan mengundang sekali lagi untuk ketua-ketua kelompoknya, apa yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp yang baru saja ya. Itu ada 6 langkah yang bisa kalian observasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk maju ketua kelompoknya. Silakan maju dulu. Oke. Hari ini kita telah mengeksplorasi dampak sosial dari informatika yang mencakup berbagai aspek baik positif maupun negatif. Di sisi positif, teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan konektivitas global, mempermudah akses informasi dan menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang. Dari pendidikan hingga kesehatan, di sisi negatif kita juga menghadapi tantangan seperti privasi data, ketimpangan digital, dan dampak lingkungan dan penggunaan teknologi. Untuk itu, Bapak mengundang seluruh ketua kelompoknya untuk bisa memaksimalkan dampak positif teknologi dan mengurangi dampak negatifnya. Kita bisa mempertimbangkan dengan langkah-langkah yang akan kalian tempuh sekiranya seperti apa. Oke, Bapak akan lihat dulu kelompok 1 siapa? Mana? Oke, kelompok 1 geser sini sedikit. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 ya. Untuk itu silakan untuk waktunya memberikan refleksi kepada kita semua. Inovasi untuk kesejahteraan sosial, mengembangkan aplikasi dan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti bangun pendidikan untuk daerah terpencil, alat kesehatan berbasis teknologi untuk diagnosis lebih awal, dan aplikasi untuk mendukung kesehatan mental. Luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah inovasi untuk kesejahteraan sosial ya. Oke, langkahnya cukup lumayan baik ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Kebijakan dan regulasi yang bijak, menerapkan kebijakan yang melindungi privasi pengguna, mengatur penggunaan data, dan mengatasi isu-isu seperti cyberbullying dan hoax. Kebijakan ini harus diadaptasi seiring dengan perkembangan teknologi. Iya, yang kedua adalah kebijakan dan regulasi yang bijak. Oke, baik. Selanjutnya kelompok Edukasi 3. dan literasi digital meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi dengan cara yang aman dan etis. Literasi digital membantu orang untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal sambil memitigasi risiko-risiko yang ada. Baik, nomor 3 adalah edukasi dan literasi digital ya. Langkahnya. Oke, yang keempat, kelompok 4. Inklusi dan aksesibilitas bekerja untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan akses yang lebih luas ke teknologi, terutama daerah-daerah yang kurang terlayani. Ini termasuk membuat teknologi lebih terjangkau dan memastikan desain yang inklusi bagi semua pengguna. Baik, inklusi dan aksesibilitas luar biasa Bapak. Kelompok 5 silakan. Praktik berkelanjutan, mengadopsi Ya. mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam mengembangkan dan penggunaan teknologi. Ini termasuk menggunakan bahan-bahan ramah di lingkungan, mendaur ulang perangkat, dan mengurangi konsumsi energi. Wow, praktik berkelanjutan ya. Jadi menggunakan energi dan mengurangi konsumsi energi, mendaur ulang perangkat ya. Luar biasa ya. Oke, kelompok 6 mungkin bisa ada komentarnya. Kolaborasi multidisiplinar, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk akademisi, industri, dan pemerintah untuk menciptakan solusi teknologi yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dapat membantu menjawab tantangan yang kompleks dan memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Wow, luar biasa. Oke, kita sama-sama berdiri yuk. Kita berikan aplaus yang meriah untuk 6 kelompok ini. Yuk, kita berikan big aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Boleh dipersilakan kembali lagi. Dan terima kasih buat semuanya. Udah bagus semua ya presentasinya. Boleh dipersilakan duduk kembali. Luar biasa presentasi kita ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah di penghujung pelajaran kita di intinya ya. Oke. Sebagai penutup tadi kita sudah merefleksikan diri ya, sudah 6 kelompok sudah maju. Setelah itu untuk
untuk tugas akhir ya, anak-anakku sekalian, saya ingin kalian membuat esai singkat, pilih satu dampak sosial dari informatika yang kalian rasa paling signifikan dalam kehidupan kalian, dan jelaskan bagaimana kita bisa mengelola dampak tersebut dengan baik ya. Esai ini akan dikumpulkan minggu depan ya, anak-anak ya, jadi dipersiapkan esainya itu dikumpulkan minggu depan. Oke, baik. Sekiranya itu aja menjelaskan kriteria penilaian esai. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana kejelasan argumen dan penggunaan contoh nyata dan struktur penulisan. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena ini sudah di penghujung pembelajaran kita. Terima kasih semuanya atas partisipasi kalian yang luar biasa hari ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya ya. Dadah. Ya, terima kasih.